Tuhan ingin agar ada komunitas yang saling mengasihi. Tuhan ingin agar kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia. Oleh sebab kita saling mengasihi dan memanifestasikan kasih tersebut dengan saling membantu dalam kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan juga kebutuhan-kebutuhan jasmani sekalipun. Tuhan ingin kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena disitulah kekuatan kita. Saya berdoa, kiranya Tuhan akan yang sudah memulaikan pekerjaan baik dalam diri kita masing-masing ya, akan menyelesaikannya pada saat kita dapat meneladani segala sesuatu yang Yesus telah katakan dan kerjakan atau lakukan dalam kehidupannya. Saya baik dalam nama Yesus. Poin tambahan yang dapat kita tekankan lagi, bahwa kita semua berada dalam satu komunitas. Kita sudah pelajari tadi malam bahwa karakteristik gereja yang mula-mula, apa yang kita telah pelajari dari karakteristik gereja mula-mula dalam komunitas ini. Mereka adalah gereja yang saling yang sejiwa dan sehati. Ini satu ayat kita sudah pelajari ya. Gereja yang sekumpulan orang yang telah menjadi percaya, mereka sejiwa dan sehati, dan kita hidup, maksudnya umat Tuhan gereja mula-mula itu hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya. Kenapa mereka dapat memiliki satu kehidupan yang berlimpah? Karena mereka meneladani firman Tuhan. Ya. Meneladani firman Tuhan. Yesus katakan, kamu jangan dulu beritakan Injil atau apa, berdoa dulu, bersekutu. Itu mereka lakukan. Mereka berdoa, Roh Kudus turun. Ya. Lalu kemudian mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan kemudian apa yang terjadi? Masuklah umat-umat manusia pada saat itu dalam persekutuan dengan para rasul atau murid Yesus yang mula-mula itu. Dan mereka menjadi satu. Di tengah penganiayaan kita lihat ya. Di tengah penganiayaan sekalipun mereka tetap kuat. Dalam satu komunitas mereka. Satu komunitas yang didasarkan atas satu hubungan dengan Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus dan firman Allah yang terus-menerus menyertai mereka, menyebabkan mereka membentuk satu komunitas yang kuat. Nah, kalau kita berbicara tentang komunitas, itu berarti kita berada dalam satu kumpulan. Seperti ayat dalam Kisah Rasul 4 ayat 32. Ada kumpulan orang. Ya. Kenapa? Umat manusia, apalagi pada saat mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, akan semakin saling dapat memiliki kekuatan kalau mereka itu bersekutu. Berkumpul, dengan kata lainnya, berada dalam satu kesatuan. Ya. Dan ini bukan hanya pada saat kita menghadapi penganiayaan. Bukan pada umumnya, semua kita memiliki satu statement yang kita bisa lihat, longing for belonging. Ya. Kata kita lihat tadi malam kita sudah bahas tentang believing dan belonging. Orang yang percaya, dia akan masuk ke dalam satu kumpulan. Ya. Kenapa? Itulah kerinduan seluruh umat manusia yang memiliki kerinduan untuk berada dalam satu kepemilikan bersama atau memiliki bersama. Dengan kata lain, seperti kita sering dengar ya, kita itu suka untuk menerima dan diterima. No man is an island. Tidak ada orang yang berdiri terisolasi dengan satu sama lainnya. Ada orang yang mungkin pikir, saya kan perlu bermeditasi. Oke, silakan bermeditasi. Tapi kita kan nggak bisa bermeditasi seperti para biarawati dulu di abad pertengahan ya. Mereka katakan, saya ingin berhubungan dengan Tuhan ya. Makanya mereka buat goa sendiri. Lalu mereka sepanjang hidup mereka itu hanya berdoa saja di dalam goa tersebut untuk menjadi orang suci. Firman Tuhan mengatakan kesucian kita itu bukan dengan diri kita sendiri yang di dalam goa. Seperti biarawati abad pertengahan, abad dahulu ya. Kalau Anda pergi misalnya ke Kampalaka region di Yunani, maka Anda akan dapati di pegunungan-pegunungan batu itu ada lubang-lubang di mana orang-orang itu tempat dulu biarawati dulu yang suka bersemedi di situ. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Sekali lagi, bukan itu kehendak Tuhan karena Tuhan tahu bahwa kalau kita mengasingkan diri kita sendiri, mengisolasikan diri kita sendiri, dan tidak berada dalam satu perkumpulan dengan orang lain, yang walaupun seringkali bikin pusing, tapi itulah kehendak Tuhan. Ya, kita untuk saling menguatkan dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas. Ya. Penyelidikan menunjukkan bahwa kesendirian atau mengisolasi diri, itu adalah satu masalah. Banyak orang Amerika pikir, ini
individualistik dan lain sebagainya. Saya nggak perlu orang lain dan lain sebagainya. Tapi justru pada saat mereka mengisolasi diri dan menjadi kesepian, itu menjadi masalah. Di Amerika Serikat, di Amerika, statistik sudah menunjukkan bahwa kesepian itu adalah menjadi bukan pandemik ya, tapi epidemik ya. Lebih dari setengah orang Amerika itu menyatakan mereka itu kesepian ya. Mengalami kesepian, dan 47% orang yang masih memiliki ada hubungan dengan orang lain, ada keluarga dan lain sebagainya, mereka merasa bahwa walaupun saya ada orang lain dalam kehidupan saya, tapi hubungan kami itu tidak memiliki arti. 47%. Ya, dan cukup menyedihkan ya. Bahkan ada orang yang sudah, jadi dengan kata lain, ada orang yang sudah berkeluarga sekalipun atau apa ya, tetap merasa apa? Hubungan mereka itu tidak berarti. Dan 57%, entah Anda orang yang tidak menikah atau yang menikah, single atau tidak single, mereka katakan bahwa mereka makan itu sendirian. Kenapa? Karena mungkin kesibukan kerja orang di Amerika. Suami pergi duluan, ada orang suami pergi kerja siang, istri kerja malam, atau istri kerja siang, suami yang kerja malam. Nggak pernah makan sama-sama. Nggak pernah makan sama-sama. Dan ini menjadi apa? Masalah besar, seperti saya katakan tadi ya. Menjadi bukan pandemik tapi endemik di Amerika Serikat ini. Kenapa? Karena isolasi dan kesepian adalah penyebab utama dari depresi dan keputusasaan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita mengisolasikan diri kita, menyendirikan diri kita. Itu justru menjadi penyebab utama depresi dan apa? Keputusasaan. Ada seorang YouTuber yang terkenal, bukan ini gambarnya dia, tapi ini adalah kutipan yang dia buat, Lily Singh. Dia seorang YouTuber dari Kanada yang terkenal di Kanada, dan banyak orang yang pengikut dia banyak konten-kontennya itu yang dia buat di YouTube ya, Lily Singh. Tapi coba kita lihat apa yang pernah dia rasakan dalam kehidupannya. Dia katakan apa? Sebagian besar depresi adalah perasaan kesepian. A big part of depression is feeling really lonely. Even if you are in a room full of 1,000,000 people. Sebagian besar depresi adalah perasaan sepi. Dia merasakan kesepian, dia alami sendiri. Dia merasa sepi walaupun dikelilingi oleh ribuan orang yang mungkin sedang memuja dan memuji dia. Bahkan ketika Anda berada di ruangan yang dipenuhi dengan jutaan orang. Sosial media juga, saya mohon maaf kalau ini kembali harus singgung ya. Sosial media juga tidak memberikan jalan keluar bagi isolasi diri kita. Justru sebaliknya, sosial media membuat kita lebih terisolasi. Walaupun kita punya 5.000 teman yang sudah tidak bisa tambah-tambah teman lagi. Nggak bisa kita. Kita public figure dan lain sebagainya. Kita buat Facebook kita sehingga banyak orang Tapi penelitikan demi penelitikan menyatakan bahwa sosial media itu justru mengisolasikan kita satu dengan yang lain. Kenapa? Karena koneksi yang ada dalam sosial media menurut artikel ini ya, itu adalah koneksi yang superficial, koneksi yang di luar. Kita beda chat itu dengan kalau kita ngomong muka dengan muka, dengan lain ya, dan lain sebagainya. Dan sosial media kita cuma oke, rest in peace, kita bersimpati, and that's it, superficial. Beda kalau kita duduk di samping orang yang sedang kedukaan, ya, memeluk mereka atau menguatkan mereka dengan membuka firman Tuhan atau apa, hanya duduk dengan mereka saja itu sudah memberikan satu kekuatan yang pasti kepada mereka. Jadi sosial media bukan solusi. Dan pada saat kita terisolasi dan merasa kesepian ya, maka itu memberikan dampak yang parah, Saudara. Ya, ini artikel yang ditulis oleh American Psychological Association, ya, organ resmi. Ya, dikatakan bahwa resiko isolasi sosial. Psikolog sedang mempelajari cara memerangi kesepian pada mereka yang berisiko seperti orang yang lanjut usia. Oke? Seperti orang-orang yang lanjut usia. Nah, apa ini resiko daripada social isolation ini? Terisolasi secara sosial. Ya, di sini dikatakan bahwa kesepian ya dalam pendidikan ini di efek daripada kesepian dan isolasi ya ini menurut pendidikan. Dan saya cuma baca beberapa poin di sini dikatakan apa? Kesepian dapat mendatangkan malapetaka pada kesehatan fisik, mental dan kognitif berpikir seseorang. Depresi itu hasilnya apa? Depresi, kualitas tidur yang buruk, gangguan fungsi eksekutif untuk melakukan sesuatu ya. Pencepatan penurunan kognitif. Banyak orang demensia itu lebih semakin apa? Semakin karena isolasi secara sosial, terisolasi secara sosial. Fungsi kardiovaskular yang buruk, fungsi jantung yang menjadi buruk karena terisolasi dan kesepian. Dan
gangguan pada imunitas tubuh atau kekebalan pada setiap tahap kehidupan. Dan bahkan lebih daripada itu, ya, social isolation. Ya, dikatakan apa? Dikatakan isolasi sosial increases, meningkatkan resiko kematian dini. Jadi Tuhan tidak ingin menghadapi tantangan kehidupannya, kehidupan kita, setan menawarkan begitu banyak hal yang dapat kita pikir kita sedang menyenangkan diri kita dengan ada begitu banyak ada sosial media ataupun mungkin dengan streaming yang kita sudah bayar ya, seperti Netflix dan lain sebagainya, supaya kita terhibur dengan menonton film, menghabiskan waktu berjam-jam diri kita dan film-film yang kita nonton. Tapi justru kita terisolasi, saudara. Kita sedang terisolasi. Tidak heran ada satu kutipan yang cukup menarik ya. Dikatakan the I in illness is isolation. Jadi kata I dalam kata penyakit, bahasa Inggrisnya, penyakit itu illness, adalah isolation. And the crucial letters in wellness, dan kata atau apa ya, huruf-huruf yang penting dari kata wellness, kesembuhan atau kebaikan adalah we. Wellness ada dari kata we, sedangkan illness dari kata I atau isolation. Tidak heran firman Tuhan itu penuh dengan ajakan dan penuh dengan perintah untuk apa? Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi penuh sekali ayat firman Tuhan itu penuh dengan kata one another, satu sama lain, atau seringkali diterjemahkan saling. Ada 38 dalam perjanjian baru. 38 ayat yang berbicara tentang one another. Berdoa satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, buat ini satu dengan yang lain, saling membantu dan lain sebagainya. Itu dari kata one another. Dan di dalam 38 kali pemunculan one another ini ada satu ayat, bukan satu ayat, ada satu statement yang Yesus buat, yang mana one another ini bahkan muncul 3 kali. One another ini muncul 3 kali. Misalnya, kita lihat ini yang paling banyak berisi kata one another tersebut. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 katakan, aku memberikan perintah baru, Yesus katakan. Dalam kedua ayat ini 3 kali muncul ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi itu bukan anjuran, saudara, perintah. Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kamu saling mengasihi. When you love one another, dan love one another. Dan cukup kita lihat bagaimana kata saling mengasihi itu sudah ada di, bukan hanya perjanjian baru, perjanjian lama itu penuh dengan apa ya, saling mengasihi. Tetapi yang menjadi hal yang baru di perjanjian baru dari saling mengasihi ini, karena Yesus katakan apa? Seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya perjanjian lama mereka dapat melihat ya, tapi secara tidak langsung kasih Allah tersebut ya, melalui mujizat-mujizat ataupun Allah berikan. Tapi sekarang Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, telah menyebabkan umat manusia saat itu telah melihat bagaimana kasih itu dimanifestasikan. Kasih itu dilakukan pada saat Yesus memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi coba kita lihat, selain dia memberikan kebutuhan-kebutuhan umat manusia, apa yang menyebabkan perintah saling mengasihi itu diberikan satu kata apa? Seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat berikutnya, pernyataan berikutnya ya. Pada dari kesambungannya ini ya, pada saat Yesus berbicara dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13, ini dia katakan, inilah perintahku. Perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, bagaimana manifestasi kasih Yesus? Ini dia, ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus itu rela untuk apa? Mati bagi umat manusia. Umat manusia yang bagaimana? Umat manusia yang bahkan yang menolak dia. Umat manusia yang bahkan yang membunuh dia. Tapi dia memberikan nyawanya untuk mereka. Ya. Jadi apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuatu dari apa yang dia katakan dan kemudian dia nyatakan dalam tindakan. Dan itulah kemudian dia katakan, inilah perintahku. Kalau kita lihat kasih untuk mengasihi sesama, nanti kita akan kenapa hubungannya dengan one another, nanti kita akan lihat ya.
perintah ini itu bukan anjuran. Untuk saling mengasihi itu bukan dianjurkan. Mudah-mudahan Pendeta Rantung buat. Tidak, itu diperintahkan. Untuk saling mengasihi itu adalah satu yang diperintahkan. Dan ayat berikutnya kita bisa lihat pada saat Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita sudah baca tadi. Jadi kita pun apa? Mudah-mudahan kita pun dianjurkan. Itu ayat ini katakan? Tidak. Ayat ini anjurkan, katakan kita bukan dianjurkan. Ayat ini katakan untuk mengasihi sesama, untuk membantu sesama. Itu adalah hal yang diperintahkan. Itu hal dikatakan apa? Kita pun wajib. Dikatakan apa? Wajib. Untuk apa? Bahkan bukan hanya membantu seperti apa, tapi menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oh, gampang nih perintah ini untuk menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Nanti kita akan lihat ya. Ini sangat-sangat susah, saudara. Ya, bagaimana dengan saudara-saudara yang telah melukai hati kita? Bagaimana dengan musuh-musuh kita? Gampang kalau saudara-saudara kita itu yang dekat di hati kita. Ya. Tapi bagaimana kalau mereka itu adalah orang-orang yang telah melukai kita? Tapi kita diwajibkan, kita diperintahkan untuk menyerahkan nyawa kita bahkan kepada komunitas kita, komunitas gereja yang bahkan mungkin sudah menyakiti hati kita. Tapi inilah ya. Jadi kita akan lihat, kita akan masuk ya. Kita diminta untuk saling mengasihi dengan cara apa? Bukannya dengan bicara, jangan ngomong doang, tapi harus dengan tindakan. Ya. Harus tindakan. Kemudian perjanjian baru bicara tentang bagaimana manifestasi daripada saling mengasihi yang diperintahkan, yang diwajibkan itu. Efesus 4, kita tidak punya waktu mau bahas 38 ayat tadi itu ya yang saling mengasihi. Mari beberapa saja. Efesus 4 ayat 2 katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, saling membantu. Oke, kalau membantunya itu pendeta kasih bantu nasihat, bantu doa. Betul. Firman Tuhan katakan, berdoalah, saling berdoalah. Oke, gampang mungkin ya. Saling berdoa gampang. Oh, kalau saling menasihati, oke masih gampang. Oh, 1 Tesalonika. Saya lupa tulis 1 Tesalonikanya. 1 Tesalonika 5 ayat 11 katakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Comfort each other. Ya. Dan saling membangunlah, edify one another. Dan membangunlah satu sama lain dengan kata lain, atau saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ini gampang dilakukan. Kalau cuma kasih nasihat kan kita bisa ya, gampang lakukan. Dan Rasul Paulus pada jemaat Tesalonika katakan, kamu sudah lakukan itu, terus lakukan. Tapi ini bukan sekedar hanya dari segi kebutuhan mental orang yang perlu nasihat kita, kebutuhan psikis orang yang memerlukan anjuran-anjuran yang dapat kita berikan, tapi bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan fisik mereka yang harus keluarkan biaya mungkin dan lain sebagainya. Mungkin menjadi semakin berat ya. Misalnya 1 Petrus 4 ayat 9. Kita sudah pernah bahas ini dia tentang bahasa Indonesia hospitality ya. Tapi di sini katakan, berilah tumpangan, be hospitable to one another. Be hospitable to one another. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, kalau cuma beri nasihat, gampang. Tapi bagaimana sekarang kalau keluar uang, waduh, kita mulai hitung-hitungan ya. Mulailah kita apa? Bersungut-sungut. Jadi, one another atau saling mengasihi itu mulai dari hal yang dapat kita lakukan secara otomatis, seperti memberi nasihat, memberikan doa, dan lain sebagainya. Mungkin seperti gampang. Tapi bagaimana sekarang? Apakah kita mau keluar uang kita lain ya, atau comfort zone kita itu apa mulai rusak ya? Adakah kita tetap mengasihi seperti yang diwajibkan dan dituntut dari kita? Dan yang lebih parah lagi yang lain ya, tentang one another ini, untuk saling yang harus ya saling mengasihi ini yang diwajibkan itu, misalnya ini yang menjadi semakin berat, ini adalah seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Submit to one another. Rendahkanlah dirimu. Submit to one another out of reverence for Christ. Rendahkanlah dirimu dalam hal apa? Ini dalam satu konteks kita. Kalau kita bersalah, minta maaf. Ini berbicara tentang minta maaf. Merendahkan diri kita untuk meminta maaf. Kalau anak-anak kecil itu gampang sekali minta maafnya ya.
Makanya Yesus katakan nggak masalah bagi anak kecil, atau lebih gampang anak kecil itu masuk dalam kerajaan surga daripada kita orang dewasa. Kenapa? Karena gengsi kita sudah semakin besar pada saat kita menjadi besar. Apalagi kalau kita menjadi orang besar, lebih besar kepala kita, lebih besar gengsi kita, lebih kecil kemungkinan untuk minta maaf. Lebih kecil. Rendahkanlah, submit one another, out of reverence. Dalam takut, dalam menghormati Tuhan. Gimana? Tuhan kita sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa kita tidak mengampuni dosa orang-orang lain? Saudara-saudari kita di golongan Muslim saat ini sedang merayakan Idul Fitri, ya. Idul Fitri, ya. Dari kata fitri atau fitrah yang berarti membuka atau menguak, ya, Idul Fitri. Dan biasanya dari kata membuka atau menguak itu dalam acara Idul Fitri kita bicara orang-orang saudara-saudari kita bicara tentang kalimat minal aidin wal faizin yang seringkali kita katakan mohon maaf lahir dan apa? Mohon maaf lahir dan batin. Nah, mari kita lihat sedikit pelajaran yang dapat kita pelajari dari bahasa Arab sedikit, ya. Kata aidin itu dari kata id yang artinya kembali. Jadi aidin adalah si dia, si pelaku, orang-orang yang kembali. Jadi minal aidin, ya, aidin si pelaku, ya, orang-orang yang kembali. Faizin, apa dari kata vaus, ya, kemenangan. Kemenangan arti daripada fauzin, ya, faizin. Jadi pelakunya si faizin itu adalah pelaku atau orang yang menang, orang yang kembali dan orang yang menang. Jadi minal aidin wal faizin artinya semoga, ya, minal, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, ya, kepada fitrah, kepada keadaan asal atau suci dan menjadi orang-orang yang menang. Pada saat kita submit one another, memohon maaf satu dengan kata lain, ya, kita menjadi orang yang menang, orang yang kembali, hubungan kita kembali menjadi bagus, kita dimenangkan atau memperoleh kemenangan pada saat kita minta maaf atau saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak heran, Kolose 3:13 katakan apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, one another. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita diperintahkan, kita diwajibkan untuk mengasihi sesama. Apa manifestasi mengasihi sesama? Adakah kita mohon maaf? Adakah kita bukan hanya mohon maaf, dan juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Ini berat sekali, ya. Kadang-kadang kita tidak ada hal-hal yang telah umat manusia lakukan yang begitu hebat dalam kehidupan kita, ya. Seringkali kita pikir, waduh, nggak bisa kita mengampuni orang tersebut, ya. Tidak bisa. Secara manusia kita tidak dapat mengampuni seperti Yesus mengampuni. Secara manusia tidak bisa. Secara manusia tidak bisa. Secara manusia kita bagaikan unta yang harus masuk melewati apa, ya? Melewati lubang jarum. Seperti Yesus katakan, ya, pada saat murid-murid bicara tentang orang kaya yang kemudian pergi. Waduh, Yesus katakan, waduh, orang kaya itu sukar untuk masuk dalam kerajaan surga. Kagetlah murid-muridnya. Orang kaya nggak bisa masuk kerajaan surga. Padahal mereka pikir, ini orang-orang kaya inilah yang paling bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kok mereka, Yesus katakan sukar. Nah, ini kemudian Yesus jelaskan. Dalam Matius 19:24-26 yang dapat kita aplikasikan. Bukan kepada orang kaya, tetapi kita, umat-umat manusia, yang pada saat kita memiliki satu masalah untuk mengampuni. Yesus katakan apa? Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, kita sukar untuk apa? Sukar untuk mengampuni. Kalau kita masing-masing sukar untuk mengampuni, saling mengampuni satu dengan yang lain, saling membantu satu sama lain tanpa memikirkan keuntungan apa untuk saya. Kalau itu kita sukar untuk lakukan, hampir tidak mungkin untuk kita lakukan. Pertanyaan sama ditanyakan, dapat kita tanyakan, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, Yesus jawab sendiri. Kita sudah baca sampai ayat 25, ya. Yesus sendiri yang jawab di ayat 26. Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini, bagi manusia, Anda bisa ganti ininya itu. Bagi manusia mengampuni ini. Bagi manusia datang untuk mohon maaf ini. Semua itu, ya. Bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin.
Itulah sebabnya kita sudah sering pelajari bahwa kemauan dan kemampuan untuk melakukan segala perintah Allah. Segala perintah Allah itu sebenarnya bukan perintah yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan, tapi semua itu adalah janji Allah akan melakukannya di dalam kita. Kita sering mempelajari, kita sudah sering baca Alkitab, bahwa Tuhan yang akan memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Apa yang Dia ingin kita lakukan, Dia yang beri kemauan dan kemampuan untuk melakukannya. Dan itu katakan, itulah sebabnya bagi Allah segala sesuatu itu apa? Mungkin. Kita tidak dapat mengampuni orang lain, gampang menasihati orang lain, gampang berdoa untuk orang lain, tapi buka rumah kita ataupun mungkin mengampuni orang lain, aduh sukar sekali. Tapi kalau kita minta Tuhan untuk memberikan kemauan dan kemampuan, maka itu dimungkinkan kepada kita. Allah ingin, saudara ya, kita meneladani Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, artinya Kristen adalah pengikut Kristus atau the slave of Christ, ya, hamba-hamba Kristus kita semua. Kalau kita adalah hamba Kristus, maka kita harus memiliki kemauan dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk dapat mengasihi sesama kita. Dan coba satu kutipan yang menarik dari Ellen White yang ditulis dalam buku Desire of Ages. Sangat-sangat menarik. Ya. Ini dikatakan begini. Love to man, kasih bagi manusia, bagi sesama. Ya. Bukan hanya dari segi kita membantu mereka dengan kebutuhan psikis, kebutuhan rohani mereka, tapi juga kebutuhan jasmani mereka. Manifestasi kasih bagi sesama itu apa dikatakan? Kasih bagi manusia merupakan pernyataan kasih Allah terhadap dunia ini. Untuk menanamkan kasih inilah, untuk menjadikan kita anak-anak satu keluarga, ya, supaya kita menjadi satu komunitas. Maka Raja Kemuliaan telah menjadi satu dengan kita. Untuk membentuk kita semua menjadi satu komunitas Kristen. Maka Raja Kemuliaan telah menjadi satu dengan kita. Ayat ini, statement ini boleh dilanjutkan. Dan bila kata-kata perpisahannya digenapi. Ingat pada saat Yesus berdoa menjelang kematiannya dikatakan, dia berdoa kepada Bapa, biarlah umat rasul-rasul ini dan semua umat Tuhan nantinya akan menerima kebenaran Tuhan itu. Mereka dapat disatukan, bersatu dalam satu komunitas dan memberitakan Injil supaya dunia percaya mereka. Ya itulah kata-kata perpisahan Yesus. Dan Yesus katakan apa? Dan statement dari Desire of Ages dikatakan apa? Dan bila kata-kata perpisahannya digenapi, bila kita mengasihi dunia sebagaimana Ia telah mengasihinya. Kalau kita mengasihi sesama kita, seperti Allah yang telah mengasihi kita, maka tugasnya bagi kita terselesaikan. Kita cocok untuk surga karena kita mempunyai surga dalam hati kita. Ya. Kapan tugas Tuhan itu selesai dalam kehidupan saudara dan saya? Saat kita dibaptis, saat saudara menjadi pendeta seperti saya, saat saudara bisa memimpin acara-acara ibadah seperti saat ini, maka tugas Tuhan Yesus, udah, tugas Tuhan itu sudah selesai dalam kehidupan saya. Kapan tugas Yesus dalam kehidupan kita itu selesai? Statement ini katakan, tugas itu hanya dapat selesai apabila kita mengasihi seperti Yesus yang mengasihi. Seperti Yesus yang berdoa kepada orang-orang yang menganiaya dia, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adakah kita berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita? Adakah kita berdoa bagi orang-orang yang telah melukakan hati kita? Kalau kita bisa katakan ya, dengan kemauan dan kemampuan yang Tuhan berikan, saya telah mengasihi orang-orang yang melukai saya sekalipun. Orang itu mungkin anggota keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, yang kita mungkin sudah bertahun-tahun gak pernah ngomong sama mereka. Ya. Kalau kita dapat mengasihi orang yang tidak dapat dikasihi oleh banyak orang sekalipun. Kalau kita dapat mengasihi dia, maka tugas Kristus bagi kita itu apa? Tugas Kristus bagi kita itu selesai. Kita cocok untuk surga. Karena kita mempunyai surga dalam hati kita. Ya, Tuhan ingin agar ada komunitas yang saling mengasihi. Tuhan ingin agar kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia. Oleh sebab kita saling mengasihi dan memanifestasikan kasih tersebut dengan saling membantu dalam kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan juga kebutuhan-kebutuhan jasmani sekalipun.
Tuhan ingin kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena disitulah kekuatan kita. Saya berdoa, kiranya Tuhan akan yang sudah memulaikan pekerjaan baik dalam diri kita masing-masing ya, akan menyelesaikannya pada saat kita dapat meneladani segala sesuatu yang Yesus telah katakan dan kerjakan atau lakukan dalam kehidupannya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.